Salam kekasih-kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita ada anak-anak Tuhan, amin. Kita ada semakan kebaikan Tuhan. Seberapa banyak minggunya melalui kebaikan Tuhan. Lambaikan tangan sekali buat Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memiliki Yesus yang baik. Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah kita sedang. Katakan kau Yesus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
Raja Tuhan. Engkau Tuhan dan segala Tuhan. Engkau Allah yang bersama-sama gerejamu diisi ongkong galun. Dan kami katakan di dalam nama Yesus, bersama Allah Kakak perkasa, semua kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang percaya katakan amin.
Engkau lebih dari kemenangan. Umat kemenangan katakan amin. Saya percaya kita umat lebih dari pemenang. Dan kemenangan itu bukan kuat gagah kita. Semua karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Sebab itu ayo kita sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan akan curahkan kuasa-Nya bagi hari ini. Di setiap kami Tuhan, kami juga dekat dengan Engkau Bapa.
Tuhan Yesus yang sanggup mengangkat setiap kami, membukakan jalan saat tidak ada jalan. Kami menaruh harap kami kepadamu Bapa, sebab kuasa-Mu sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami Bapa. Sebab itu kami mau katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Mari angkat tanganmu saudara, katakan dengan iman. Mari saudara sendiri katakan, hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa. Dia berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu. Kami sudah membawa korban syukur kepadamu. Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Dan sekarang ini waktunya kami mau mendengarkan Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan Yesus, pengurapan-Mu curahkan. Karena di dalam pengurapan-Mu kami mendapatkan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, sampaikanlah isi hati-Mu. Engkau juga yang Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga dengan bahasa yang sederhana kami boleh menangkapnya dan mengerti. Dan oleh urapan kuasa Roh Kudus kami juga dimampukan untuk melakukannya, bertindak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Praise the Lord. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara, setiap kita pasti punya keinginan, betul kan? Kita punya kemauan, punya keinginan, dan kadangkala kemauan itu, keinginan itu juga tidak salah, karena memang Tuhan memberikan kepada kita, yaitu namanya perasaan, kita punya pikiran, kita punya kehendak, kita punya keinginan. Tapi biarlah kita berdoa supaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita, our desire, itu semua selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau keinginan kita tidak sesuai dengan kehendaknya, maka kita akan melakukan yang namanya jauh dari Tuhan. Karena seringkali keinginan manusia atau kehendak manusia itu sering bertentangan dengan kehendak Bapa. Nah, sebab itu kita terus berdoa, Tuhan, jauhkan aku, seperti Tuhan Yesus mengajar berdoa, dari segala kejahatan. Nah, kita kan diberikan juga kepada Tuhan kerinduan. Biarlah kerinduan kita supaya tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Coba lihat di samping kiri kanan, masih banyak putih-putih. Masih banyak putih-putih. Kita rindu supaya tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Banyak teman-teman kita ditolong Tuhan. Bukan kita saja yang nyanyi haleluya, kita juga rindu teman-teman kita juga nyanyi sama-sama dengan kita haleluya. Saudara bisa bayangkan wajah-wajahnya, ya kan? Wajah-wajah teman Anda itu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Mereka memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan lupa doakan mereka.
Bawa mereka dalam doamu, sebutkan nama mereka. Tuhan, aku rindu si ini, si itu, si ini, si sana. Supaya mereka juga sama-sama dengan aku memuji Tuhan di tempat ini. Bawa mereka dalam doamu, saudara. Tuhan itu dengarkan doa-doa yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan lalu mulailah Anda sebarkan. Kasih dong informasinya. Ibadah minggu depan diadakan di mana. Undang mereka. Kan Anda sudah doakan, jangan lupa bertindak, ya kan? Undang mereka, ajak mereka. Suatu saat nanti, ya mungkin belum minggu depan, tapi tunggu waktunya, Tuhan pasti nanti mereka akan datang. Amin, percaya. Nah, ada juga orang begini nih ya, ya nggak apa-apalah, saya ibadah di rumah aja, udah diajak, ya nggak apa-apa, aku online aja, di rumah aja. Ibadah online itu kan ditujukan kepada orang yang nggak bisa datang onsite. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka ada pekerjaan tertentu, kondisi tertentu yang membuat mereka nggak bisa datang secara onsite. Tapi kalau misalnya masih kaki kuat, badan sehat, ya melangkahlah. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan, persekutuan, pertemuan ibadah seperti ini. Jangan jauhkan dirimu seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Saya berdoa setiap kita kalau hari Minggu itu bergairah mau datang beribadah mencari Tuhan. Amin. Ya. Kalau Anda bergairah mencari Tuhan itu juga bergairah memberkati Anda. Ya, Tuhan itu rindu mau memberkati kita semua. Tapi Dia juga ingin melihat apakah kita itu bergairah mau berjumpa dengan Dia, untuk bertemu dengan Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Ini menjadi PR kita, menjadi doa kita supaya banyak lagi jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Praise the Lord. Hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua satu tema, yaitu lebih dari pemenang. Kita sudah nyanyikan tadi lagunya, lebih dari pemenang, more than conqueror. Ya, kita lebih daripada pemenang. Gambarannya begini, saudara, lebih daripada pemenang itu. Yang kecil melawan yang besar, yang lemah melawan yang kuat. Tapi begitu dihadapkan, ternyata yang menang itu adalah yang kecil. Nah, itu disebut lebih daripada pemenang. Karena kalau kita lihat yang besar lawan yang kecil, pikiran kita pasti katakan, pasti yang menang yang besar lah. Tapi kalau yang kecil yang menang ternyata, maka itu disebut lebih dari pemenang. Yang lemah, Yesus ketika Dia ditangkap di Taman Getsemani, Dia dalam keadaan memang lemah. Karena Dia tahu Dia akan menjalankan hukuman yang sangat berat. Bahkan Dia katakan secara manusia, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi penundukan diri, submission Dia kepada Bapa. Be done to me according to your words. Ya, jadilah kehendak-Mu kepadaku. Yesus ditangkap, diadili, dan pada saat Dia diadili, orang itu menghujat Dia, menyampaikan kata-kata hinaan kepadanya, mengolok-olok Dia. Tapi nggak keluar dari mulut Yesus kata-kata untuk membalasnya. Dia seperti keluh lemah. Sampai akhirnya Dia harus disiksa, didera, dicambuk, dan kemudian dibawa ke suatu tempat, lalu disalibkan, dan Dia mati. Wah, orang-orang sepertinya mungkin happy, senang Dia dihukum mati. Iblis mungkin juga merasa happy, karena juru selamat manusia katanya, tapi mati. Tapi iblis tidak tahu, pada hari yang ketiga Yesus bangkit, dan Dia hidup, dan Dia menang. Yang tadinya orang berpikir lemah,
Katanya kamu Tuhan, katanya kamu juru selamat. Kenapa kamu gak turunkan selamatkan diri kamu dari salib itu? Orang-orang tidak tahu bahwa dia di salib itu untuk menggantikan mereka justru. Menggantikan orang-orang yang berdosa yang seharusnya dihukum. Dia lemah, tapi dialah pemenangnya. Amin. Praise the Lord, puji nama Tuhan. Nah, Daud, siapa Daud ini? Dia adalah anak bungsu, dia punya abang-abang, kokoh-kokoh di atas dia. Dan beberapa di antara mereka itu adalah panglima perang, tentara-tentara perang ya. Daud ini siapa? Dia cuma orang kecil, kemerah-merahan dikatakan di Alkitab. Lalu tugasnya itu cuma menggembalakan beberapa kambing domba. Itulah Daud. Suatu ketika bapaknya panggil Daud dan bilang begini, Daud, kamu pergi lihat abangmu, abang-abangmu yang ada sekarang di medan perang. Bagaimana keadaan mereka? Nah, ini bawa roti-roti bekal. Dan dia bawa. Begitu dia sampai di tempat tujuan, dan dia melihat barisan tentara Israel sedang berkumpul. Lalu kedengaran sama Daud suara-suara bisik-bisik yang mengatakan tentang adanya raksasa di depan sana. Panglima tentara dari Filistin. Lalu kemudian dia dengar lagi ada bisik-bisik, ada suara-suara yang mengatakan barang siapa yang bisa mengalahkan itu raksasa, dia akan diangkat menjadi menantu raja. Setelah dia dengar-dengar begitu, tiba-tiba dia dengar lagi ini raksasanya Filistin ini ngomong-ngomong, ngata-ngatain, menghina barisan tentara Israel. Hati Daud gak tahan. Karena hati Daud tidak tahan, lalu dia katakan kepada salah seorang yang dekat dengan raja, bilang begini, kasih tahu sama Raja Saul, aku mau menghadapi itu raksasa. Lalu orang ini katakan kepada Raja Saul, ini nih, ada satu orang anak muda katanya dia mau menghadapi raksasa Filistin itu. Begitu Daud dikasih lihat kepada Raja Saul melihat, wah, kamu ini masih kecil, badan kamu segini, mau melawan raksasa bagaimana mungkin bisa? Lalu Daud ceritakan pengalaman dia, saya ini memang seorang gembala, beberapa ekor kambing ternak domba punya bapak saya. Tapi kalau ada binatang buas mau menyerang domba-domba itu, saya akan menghadapi binatang buas itu. Singa, beruang, saya lawan. Begitu dia menceritakan pengalamannya dan Tuhan besertanya, lalu Raja Saul pun mengatakan, ya udah silakan kamu hadapi itu raja. Hadapi itu Goliat, ya. Nah, waktu Daud mau menghadapi Goliat, Raja Saul itu mengenakan kepada Daud baju perang. Tapi bagi Daud itu berat, kebesaran. Dan Daud bilang, aku nggak biasa pakai ini. Dia lepas itu semua. Atribut-atribut tentara. Dan dia maju menghadapi Goliat. Singkat cerita, Goliat ambruk di tangan seorang anak muda, Daud. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 51 sampai 53. 1, 2, 3. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, Goliat, maka larilah mereka ketakutan. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang Filistin yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dahsyat ini saudara. Bayangkan ya, orang Filistin itu, mereka itu cuma tahu ini ada raksasa, gak ada yang berani melawan dia. Bayangkan. Nah, ketika akhirnya mereka melihat pahlawan mereka dikatakan, raksasa itu tumbang, dan mereka itu ketakutan.
Dan ketika mereka ketakutan, disitulah kesempatan tentara Israel mengalahkan mereka. Secara perhitungan, coba kita melihat ya. Secara perhitungan, Daud melawan Goliat. Tubuhnya Daud itu apa? Kerdil, kecil. Sementara Goliat tubuhnya raksasa. Dikatakan prediksinya tubuhnya ini mungkin 2 meter lebih. Bahkan ada juga yang memprediksi sekitar 3 meter. Saya pernah melihat ada pemain basket itu hampir 2 meter. Bayangkan hampir 2 meter. Segemananya saya segininya kali ya. Apalagi Dikta segininya kali. Saking tingginya itu pemain basket. Bayangkan ini Goliat. Kemudian apa lagi? Daud itu tidak pernah ikut perang. Dia nggak punya pengalaman perang, Daud. Sementara Goliat, dia adalah seorang pendekar perang. Dikatakan dia pahlawan bagi orang Filistin. Jam terbangnya berarti lebih tinggi. Jam terbang perangnya dia, Goliat ini. Kemudian Daud tidak memakai baju perang. Sementara Goliat dia lengkap. Dari kepala sampai ke kakinya. Daud hanya mempunyai ketapel dan 5 buah batu. Itu diketawain lah pasti sama si Goliat. Kamu cuma pakai itu mau melawan aku gitu loh. Tangannya kan besar, bisa ditangkap tuh batu. Kalau diketapel bisa ditangkap sama dia. Sementara Goliat mempunyai senjata yang lengkap, lembing, tombak, dan pedang. Secara perhitungan, udah pasti yang menang siapa? Goliat. Berani taruhan nggak? Saya nggak berani taruhan. Kenapa? Udah pasti menang Goliat gitu kan. Secara perhitungan kan begitu, menurut akal sehat manusia. Tapi pada kenyataannya, Goliat itu kalah, ambruk di tangan seorang anak muda, Daud. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa? Daud ini kok bisa? Daud tidak punya rencana dari tempat dia bekerja untuk mengalahkan Goliat, tidak. Dia dikasih tugas hanya untuk melihat keadaan abang-abangnya, lalu kasih bekal makanan ke abang-abangnya, pulang kasih laporan ke bapaknya. Itu aja tugas Daud. Tapi begitu sampai di medan perang, berubah. Ini rencana siapa? God's plan. Bukan rencananya Daud. Daud gak punya ada rencana di situ, gak ada agenda dia di situ. Itu rencana Tuhan. Dan Tuhan taruhkan perasaan di hati Daud untuk hatinya tidak tahan melihat Goliat menghina barisan tentara Tuhan. Hatinya nggak tahan. Itu Tuhan taruhkan perasaan itu di hati Daud. Kenapa Daud bisa menjadi lebih daripada pemenang? Kebiasaan sehari Daud, kita lihat gambar ini ya, kebiasaan sehari-hari Daud, dia itu menggembalakan domba, tapi dia senantiasa bermazmur kepada Tuhan. Saking enaknya mazmurnya, itu domba-domba itu suka dengar nyanyian-nyanyian Daud itu, sampai tidur ya di dekat Daud. Dia suka bermazmur, apalagi main kecapinya pasti enak sekali. Kalah itu Brother Nathan. Kalau dengar kecapinya Daud, kalah Brother Nathan pasti. Daud juga pasti kalah karena Daud gak bisa main keyboard. Nathan bisa main capi, oh gak bisa. Nah, apalagi Daud ini? Daud ini dia ini suka firman Tuhan, suka Taurat Tuhan. Katanya ya, dia suka merenungkan, suka Taurat Tuhan. Kemudian Daud, dia suka menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Kalau menyampaikan isi hati kepada Tuhan namanya apa? Itu bahasa sekarang, curhat ya. Tapi menyampaikan isi hati kepada Tuhan itu juga adalah doa. Nah inilah Daud.
Kalau kita melihat kehidupan Daud, inilah rahasianya. Dia menjadi lebih daripada pemenang. Dia bisa mengalahkan raksasa itu, Goliat itu. Saudara, pada dasarnya kita ini sudah terima Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jadi kuasa lebih daripada pemenang itu sudah ada pada kita sebenarnya. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan orang Kristen begitu hadapi raksasa? Padahal sudah terima Yesus loh. Udah ada Yesus loh di dalamnya. Kenyataannya begitu lihat raksasa, mundur. Kita sekarang lihat apa rahasianya. Ketika Daud sampai di medan perang, dia berani menghadapi Goliat itu dan mengalahkannya. Apa rahasianya? Yang pertama, tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 32, 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa aja menemukan yang namanya raksasa di depan kita, Goliat di depan kita, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan kehidupan. Kita kalau melihatnya, kita itu kerdil, lihat persoalan itu besar sekali. Kita mungkin melihatnya, rasaku nggak mampu, nggak mungkin aku bisa menghadapi ini. Secara ukuran, seperti saya bilang tadi, secara perhitungan aku nggak mungkin bisa mengatasi ini. Tapi aku tidak mau tawar hati. Nih, seperti Daud. Jangan tawar hati. Sebab Amsal 24 ayat 10 katakan apa? 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ternyata tawar hati itu bahaya loh. Bukan berarti kalau kita sudah jadi orang Kristen, anak Tuhan nggak ada masalah. Ada, semua tetap ada. Mau pendeta juga tetap ada masalah. Goliat, gunung-gunung persoalan yang ada di depan kita. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 11. Kenapa Saul dan yang lainnya itu tidak bisa menghadapi Goliat di depan? Kita baca, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin, bayangkan loh, baru hanya mendengar ucapan Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Baru dengar omongan Goliat loh, belum Goliat itu narik pedangnya, belum Goliat itu ambil lembing dan tombaknya, baru cuma ngomong si Goliatnya. Sama seperti itu juga ada raksasa di depan kita, dan raksasa itu bisa bersuara, persoalan itu bisa bersuara, tantangan itu bisa bersuara, dan suara itu mengkerdilkan kita. Suaranya itu tuh mengecilkan kita, mengintimidasi kita. Itulah pekerjaan roh jahat. Ya. Itulah pekerjaan roh jahat. Membuat kita tuh takut. Suatu kali ya, waktu saya sekolah dulu, SMP lah, umur 13 begitu ya, 13, 14, SMP. Jadi itu guru matematika, itu orang bilang killer katanya. Galak gitu loh. Jadi kita kan mau naik kelas nih ceritanya, ya. Kelas 1 SMP, nah mau naik kelas 2 gitu. Kan kita udah dapat omongan, itu killer loh, gurunya killer. Padahal belum ketemu sama gurunya. Dia belum ngajar kita, tapi karena sudah dengar dari orang-orang, udah ketakutan jadinya kan? Udah ketakutan. Saking takut dia ngajar apa nggak masuk ke dalam. Dia ngajar apa sudah nggak masuk karena sudah ketakutan duluan. Itu saya alami loh. Saya ketakutan kalau setiap kali dia masuk. Padahal dia tuh nggak pernah marah sama saya, nggak pernah mengapakan saya, tapi tuh kayak
memang dia marah sama murid yang lain, bisa marah sama murid yang lain, tapi kita yang nggak kena marah pun jadi ketakutan. Tapi saya harus menghadapinya. Jadi bagaimana? Saya berusaha untuk mengikuti dia, ngajar. Saya beli buku, itu buku matematika tuh saya sampul rapi. Udah sampul sampai 3 kali lapis, saudara. Dikasih lagi stiker-stiker yang cakep gitu ya. Saya berusaha untuk menyukai gitu. Walaupun dia itu memang galak, tapi saya berusaha untuk menyukai dan menerima dia. Puji Tuhan, saya diajarin sama dia nilainya ya bisa oke lah gitu. Saya ngomong ya, bisa bagus lah begitu. Dari awalnya saya itu takut. Waktu saya itu SMA juga begitu. Ada satu guru, waduh itu juga ngeri gitu kalau dia ngajar ya, itu guru kimia dia. Waduh, udah dia datang itu ketakutan gitu. Ya, saya ingat waktu kelas 2 SMA, kelas 3 SMA gitu ya. Kalau dia udah masuk itu udah kayak bawaannya itu atmosfer itu lain gitu. Tegak, takut gitu, tapi berusaha untuk bisa mendamaikan diri, menenangkan diri untuk bisa menerima dia. Kalau nggak bisa masuk-masuk ke kepala kita. Saudara, saya mau kasih tahu sama kita, sama semuanya saudara-saudara, persoalan itu memang besar yang kita hadapi. Tapi kita punya Tuhan, punya Bapa, dan Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan paling mengerti keadaan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tapi kalau kita cemas dengan persoalan yang ada, maka kita akan jadi lemas. Nah, kalau sudah lemas, bagaimana mau facing, bagaimana mau menghadapinya? Sebab itu nomor 1 mental nih, Daud nih, jangan tawar hati. Intimidasi itu ada, tapi jangan tawar hati. Nomor 2, apa yang dilakukan Daud ketika dia ada di medan perang mau menghadapi Goliat? Bergantung pada Tuhan. Alasan Daud tidak takut karena dia bergantung kepada Tuhan. Alasan Daud tidak tawar hati karena dia bergantung kepada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 kita baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Minggu lalu saya menyampaikan tentang nama Tuhan. Ya, I am who I am. Aku adalah aku. Dan di dalam perjanjian baru kita mengenalnya nama Yesus. Jadi kalau Anda ada di dalam satu situasi persoalan yang Anda tahu ini persoalan besar, Anda katakan, aku datang atas nama Tuhan, atas nama Yesus. Bergantung kepada Tuhan itu seperti apa? Orang yang bergantung kepada Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang hanya berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 katakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Aplikasinya bagaimana? Orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya pada Tuhan, itu aplikasinya apa? Berdoa. Orang yang memanggil nama Tuhan, Yesus, itu adalah orang yang berdoa. Daud datang atas nama Tuhan. Dia mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita berdoa, maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk menghadapi. Tuhan berikan urapannya kepada kita. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Apa yang harus dilakukan? Pak Johan menulis lagunya, itu lagu saya suka banget. Sujud di altarnya, ya kan? Bila hati. Gimana Mas? Coba di G Mas. Ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti
Hanya Yesus, apa yang harus ya kan? Apa yang harus kubuat? Jadi kita berdoa, ask God, tanya pada Dia dalam doa, apa yang harus kubuat? Nah nanti Tuhan itu akan berikan pewahyuan, Tuhan akan berikan hikmat. Dia berfirman, menghidapkan. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Kalau kita sudah sampai kepada Tuhan, kita datang kepada Dia, kita doa kepada Tuhan, Dia berikan hikmat pewahyuan, Dia berikan pengurapan kekuatan kepada kita, maka mata kita terbuka. Kita melihat raksasa itu bukan lagi dengan memakai mata kita, tapi dengan memakai mata Tuhan. Sama seperti Daud, dia melihat Goliat itu enggak dengan mata dia, tapi dia melihat dengan mata Tuhan. Dan dia percaya, waktu dia melihat dengan mata Tuhan, Rasul Paulus menuliskan seperti ini, roh yang ada di dalam aku lebih besar daripada semua roh-roh yang ada di dunia ini. Dan kemudian bersama dengan Yesus, aku akan melakukan perkara yang besar. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Inilah mata iman, saudara. Inilah mata iman. Itu hanya bisa kita ucapkan ketika kita sudah ketemu dengan Dia dalam doa. Anda punya pergumulan, persoalan apapun yang saudara alami, datang kepada Tuhan. Nih, orang bilang modal dengkul. Sujud di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di baru sesuatu terjadi. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, Daud, dia berdoa, dia katakan, aku datang menghadapi dia, Goliat, atas nama Tuhan. Barulah Daud itu maju. Jangan kita lari dari persoalan, lari dari kenyataan, apalagi lari dari hadapan Tuhan. Banyak orang begitu, karena lihat tantangannya besar, dia katakan, Tuhan, aku ini kan sudah ikut Engkau, aku sudah melayani, tapi kenapa ini bisa ada? Lalu dia coba mengatakan Tuhan itu tidak adil, dan coba lari dari Tuhan. Daud tidak, dia maju menghadapi. Kita baca, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, jadi raksasa itu datang nih, menemui Daud, bahkan dia menghina Daud.
Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah dengan satu batu. Lihat ya, kuasa Tuhan bekerja. Pada saat Daud ambil batu dari kantongnya, waktu dia mengumban, itu kuasa Allah bekerja. Saya nggak tahu kecepatannya ya, kecepatan batu itu tuh bisa nancap, pasti cepat sekali ya, pasti kencang sekali. Itu kuasa Tuhan tuh, mendorong kayak tenaga jet, pesawat jet gitu ya, sampai tembus. Itu kencang sekali. Bukan ketapelnya hebat, bukan batunya, tapi kuasa Tuhan. Amin. Dia nggak bilang aku datang atas ketapel, enggak, atas batu ini enggak, tapi aku datang menghadapinya atas nama Tuhan. Pakai alat memang. Tuhan mau memulihkan atau menyelesaikan persoalan Anda, Tuhan tanya juga, kamu punya apa? Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai. Saya nggak tahu pernah cerita di sini atau belum gitu ya, kisah seorang ibu itu yang finansialnya, dia itu dulu punya garment, usaha garment tahu ya, kain, baju gitu, bangkrut. Habis, lalu Tuhan tanya sama dia, apa yang dia punya? Dia bisa masak. Dari situ bangkit lagi, bisa jadi ada punya garment lagi. Kemarin berdoa bilang, coba Pastor Jimmy ditanya punya apa? Punya apa? Saya punya nyanyi. Punya apa? Saya punya nyanyi. Dulu saya berpikir gitu. Ntar kalau aku udah pusing-pusing, gak mau gimana lagi, hidupnya mau gimana, ya udah ngamen aja lah. Gitu. Setidaknya ngamen di hotel lah ya, saya ngamen di hotel lah, ngamen di kapal pesiar gitu kan, ngamen di klub lah, naik klub lah. Dulu saya pikir gitu. Sudahlah, kalau udah ada kapal lagi, mau gimana, mau susah itu, udahlah ngamen aja lah. Ada seorang wanita waktu datang ke gereja ya, dia ini penyanyi klub dia datang ke gereja. Jadi waktu itu dia ceritalah kehidupannya, cerita sama kita ya, sama beberapa orang. Jadi wanita ini ceritalah, tapi kan dia sudah terlanjur kontrak ya kan, kontrak nyanyi gitu. Dia bilang dia rindu loh pelayanan, katanya gitu. Saya bilang kamu doa lah, saya bilang kita doa ya. Udahlah, kamu udah terlanjur kontrak di sana, selesai dulu kontrak kamu. Saya kan nggak bisa bilang sama dia, oh kamu berhenti loh, kamu kerja di situ ya, bla bla bla. Emang saya bisa cari kerja buat dia? Iya kan, saya nggak bisa nyari kerja buat dia, nggak bisa kasih makan dia juga. Ya udahlah, kamu udah lanjut kontrak, selesai kontrak kamu sungguh-sungguh sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena kalau batalin kontrak kan dia harus kasih uang sama yang sudah mau ngasih dia kerjaan. Seorang janda miskin datang kepada Elisa. Elisa tanya, kamu ada apa yang ada di dalam rumah kamu? Karena hutangnya banyak. Anaknya udah mau dikasih ke penagih hutang lagi, 2 orang anaknya. Lalu dia cuma punya buli-buli berisi minyak. Tapi karena dia taat dan percaya, dari buli-buli minyak yang berlipat ganda itu terjadi mujizat, dia bisa hidup sampai musim kelaparan itu hilang, selesai. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda, persoalan dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Tuhan tanya, apakah kamu mau menghadapinya bersama dengan aku, kata Tuhan.
Don't run, katakan kiri kanan, don't run. Jangan lari, ya, jangan lari. Jangan seperti Yunus, lari. Dan akhirnya dia ditelan. Jangan sampai kita itu ditelan, saudara. Goliat itu harus dihadapi. Amin. Tantangan, masalah yang besar itu adalah kenyataan hidup, saudara. Jadi kalau Anda ada masalah, ada tantangan dalam hidup ini, itu normal sebenarnya. Siapapun kita, mau orang kaya, kaya raya, raya kaya, miskin raya, juga ada tantangannya dalam kehidupan ini. Tapi marilah kita masuk sampai ke seperti Daud, punya mata iman melihat raksasa itu. Sampai Tuhan akan menunjukkan caranya kepada saudara. Itulah umban dan batu. Tuhan akan tunjukkan caranya kepada saudara untuk menghadapi Goliat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita datang di dalam nama Yesus seperti Daud. Dia datang di dalam nama Tuhan alam semesta. Dan Goliat itu dikalahkan oleh Daud. Hanya dengan senjata kecil. Sama seperti itu, aku tidak punya apa-apa. Selain ini aja ya Tuhan. Apa aja itu bisa dipelajari loh sebenarnya saudara. Yang kecil aja sampai orang pun nggak mau ngapain. Ya udah, satu kali ya udah kamu belajar ini aja, belajar nyulam. Lu belajar dari benang gini dijual bisa. Dari apa aja. Saya punya teman saudaraku ya, teman saya ini dia bilang gini, lu tau nggak, dipanggil lu pakai lu gua sama saya, lu tau nggak Jim, Jakarta ini orang rame, manusia banyak, asal lu rajin aja bisa jadi duit katanya gitu ya. Dia tuh bikin kue saudara. Itu teman saya tuh orangnya nggak suka dapur sebenarnya, teman saya cewek ya. Itu orang suka dandan-dandanan, suka cantik-cantikan, nggak suka dapur. Tapi dia bisa jadi sukses. Oh sukses. Dia bilang aku dulu awal-awal mulai berintis, pinggang dikencengin. Orang mau nawarin apa, orang lihat orang shopping, aku enggak. Kenceng pinggang dalam rangka untuk memperluas usaha ini. Sampai kemana-mana sekarang bisnis kelas kalau terbang. Orang nggak ngerti bikin kue loh. Kok bisa tuh makanannya bisa masuk kementerian-kementerian, pada ngambil kuenya dia kalau lagi meeting. Aqua lah, BCA lah, apapun langganan-langganan dia besar-besar. Saya sampai heran, wah masuk TV juga, ada beberapa TV swasta yang meliput dia. Saya datang ke tempat dia, sama istri saya datang waktu itu ke tempat dia. Lihatin, itu karyawan-karyawan itu orang-orang dari jalan-jalan, orang nggak ngerti apa-apa, dia ajarin. Dia bilang apa, aku lebih suka ngajarin orang dari nggak ngerti apa-apa. Lu mau franchise, franchise gue nggak mau, ngajarin gue mau katanya. Kalau franchise saya nggak mau, ngajarin saya mau. Bisa sukses seperti itu. Ini ya dia bilang, ini nih bolu orange apa dia bilang gitu ya. Ini kan cuma bolu basic lah katanya, cuma kasih aja orange apa, bikin aja namanya bolu orange ini katanya. Orang penasaran beli katanya. Padahal itu cuma bolu ya, kulit jeruk lah apalah gitu, jadilah namanya bolu orange. Bolu basicnya sama aja, bolu basic katanya, bikin aja namanya itu. Orang penasaran, beli. Kreatif, tapi luar biasa dia cinta Tuhan. Dia nggak lupa memberkati panti asuhan, bikin kue kasih ke panti asuhan. Nah ini saudara, Goliat itu bisa ada, tapi kalau kita datang sama Tuhan bisa kasih kreativitas sama kita. Dalam keadaan ekonomi sulit apapun, Tuhan bisa kasih kreativitas sama kita. Dia Allah yang kreatif kan. Lihat alam semesta ciptaannya semuanya. Tiap negara itu beda-beda keindahan alamnya. Gak semua sama. Coba kalau semua sama, gak ada yang berangkat kan? Ngapain gue berangkat ke sono? Indonesia juga ada. Dibuat beda-beda. Yang sana bisa ke sini, yang sini bisa ke sana. Kreatif Tuhan itu. Adil.
Jadi kalau kita bilang, aduh nggak mungkin Pak, susah Pak, kayak nggak bisa, kan nggak mungkin lah, nggak bisa. Dalam Tuhan, hadapi bersama dengan Dia, bisa. Dalam Tuhan, amin. Ini perlu kita kasih tahu juga sama anak-anak, supaya mereka juga punya mental pejuang. Anda kan punya anak-anak kecil kan, kasih tahu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Let us facing the giant. Hadapi bersama dengan Tuhan. Terakhir, Roma 8 ayat 37. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita itu lebih daripada pemenang, saudara. Dahsyat loh kita ini, yang udah di dalam Tuhan ini. Dahsyat loh kita ini. Itulah yang Tuhan katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib, kata Mazmur. Dahsyat kita nih, orang-orang yang sudah diciptakan baru, sudah di-renew. Born again, sudah di-renew. Kita bukan orang lama lagi. Kita ciptaan yang baru. Dan di dalam ciptaan baru itu kita adalah orang-orang yang lebih daripada yang menang di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita. Jadi kalau Anda ditanya, siapa kamu? Jawab, aku lebih daripada pemenang. Jawabannya itu, karena Kristus dalam aku, roh dalam aku itu lebih besar daripada orang yang dunia ini. Bukan sok-sokan, bukan sombong-sombongan, tapi itu untuk Anda tahu siapa Anda. Kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Saudara, apapun persoalan yang kita hadapi di depan, jangan takut. Bapa mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Bapa yang peduli kepada kita anak-anak. Dia sangat peduli kepada kita anak-anaknya. Dan Dia Tuhan yang memperhatikan kita. Dari ujung rambut ini Dia perhatikan kita. Makanya Dia katakan, sehelai rambut jatuh aja satu. Anda nyampo kan di rumah. Saya aja gitu kadang-kadang ya. Katanya gak jangan digarut, pijit aja, pijit, dipijit. Ada yang gugur juga ya gitu. Ada yang gugur juga ya gitu. Selembar, 2 lembar yang gugur. Saudara, kita aja sampai gini. Aduh, pada rontok nih. Aduh, pada rontok. Ya kan? Ingat aja firman Tuhan. Sehelai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Itu kalau rontok gak apa-apa. Berarti Tuhan peduli sama aku. Sehelai rambut gugur pun Tuhan tahu. Daripada kita khawatir, rontok, aduh gimana nih, rontok. Baru rambut rontoknya udah khawatir gitu kan, udah takut ya. Itu untuk mengingatkan bahwa sehelai rambut gugur pun Tuhan tahu. Amin. Ya kecuali rontoknya banyak banget gitu ya. Ya itu perlu ke konsultasi. Ada apa ini, salah makanan kah? Iya kan? Ya. Puji nama Tuhan. Jangan sampai kita overthinking berlebih-lebihan. Ya. Jangan sampai ketakutan berlebih-lebihan. Facing the giant, hadapi bersama dengan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, saudaraku. Sampai dunia akan bertanya, kok kamu bisa kuat sih? Kok kamu bisa menang? Kata orang dunia. Suatu kali Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, kalian berangkat duluan ke seberang sana. Ini bicara mereka sedang di Danau Galilea. Lalu murid-murid naik perahu. Malam gelap. Tiba-tiba angin mulai kencang. Dan mereka melihat ada sosok. Siapa itu? Dan mereka mulai berteriak, itu hantu, hantu. Lalu Yesus katakan, hei, ini aku, kata Yesus. Tenanglah, ini aku, be still. It is I, be not afraid. Ini aku, tenanglah, jangan takut, kata Yesus. Dan kemudian Yesus menghardik badai itu, dan badai itu pun tenang. Jadi saudara, sekalipun ada dalam badai, saudara katakan,
Sekalipun aku di dalam badai, Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang dengan sayapmu, dengan kuasa. Sekali lagi katakan, dengan sayapmu, dalam nama Yesus ada kemenangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Seberapa di antara saudara yang mengatakan aku tidak sanggup Tuhan. Pada siang hari angkat tangan mengatakan Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus ubahkan aku, katakan Yesus, aku bisa menang bersama Kau. Menang atas dosa, menang atas kejahatan, menang atas godaan. Bersama Yesus aku menang dalam segala pergumulan, persoalan. Bersama Yesus engkau punya masalah dalam finansial, keuangan.
bersama Yesus aku bisa mengatasi masalah finansial keuangan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Manusia, manusia Tuhan selamat Tuhan. I will solve you, Allah bersama. Terima kasih Bapa. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami akan terbang seperti burung Raja Wali. Sebab Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami keluar sebagai umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Materaikan dalam hati Roh pikiran kami. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar lagi Bapak kami persembahan kepada Engkau Tuhan. Baik persembahan perpuluhan benih iman, bahkan ucapan syukur Bapa. Setiap persembahan kami di hadapan Engkau dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau Allah yang dengan benih bagi sang penabur, dengan hati yang bersukacita dan bersyukur, kami persembahkan kepada Engkau di dalam satu nama Tuhan Yesus yang siap membawa persembahan kepada Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan kembali duduk. Sementara persembahan jalankan, kita akan menyaksikan BIC News sepanjang minggu ini. Yes. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di BIC Hong Kong News. Berikut kita saksikan info kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan, dapat mengirim ke nomor akun bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam Spirit-filled, equipped, empowered, and discipleship. Menara Doa Siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong, bertempat di Pak Sarot 7 lantai 3 Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong Minggu 26 Juli 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jitmi Rotman dalam Ibadah Raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan Ibadah Raya 2 jam 10.45 pagi waktu Hong Kong. Demikian info BIC Hong Kong News sepekan ini. Mari terus bertumbuh bersama kami di keluarga BIC Hong Kong.
2026, the year to prepare the way for the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami keluarga besar PIC Hongkong Kowloon rindu menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Adakah? Lambaikan tangan di tempat. Ya, semua jemaat yang setia, amin. Nanti sebelum pulang, saudara jangan langsung pulang dulu, kita akan ada foto bersama. Oke, bolehkah ke sini sebentar yang di sana? Nanti, Pastor. Nanti ya, bukan sekarang. Oh, Setelah ibadah. Oke, baik. Soalnya kita bagi berdiri semuanya. Yang mimpin doa, saya persilakan. Blessed be the Lord. Terima kasih Bapa pada siang hari ini, ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya biarlah firman yang sudah kami terima ya Bapa, yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, itu bisa membimbing setiap kami ya Tuhan, bisa membimbing setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ya Bapa. Biarlah kasih setiamu terus melingkupi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu dengan berlimpah-limpah damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau. Kau berikan hikmat marifat yang lebih lagi ya Bapa, dimanapun hamba-Mu Pastor Jimmy Kau pakai Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang terus datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu ya Bapa yang sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini terus merema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pengerja-pengerja yang bekerja, yang melayani saat ini ya Bapa. Kiranya biarlah kami melayani dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita datang kepada Tuhan, buka hati kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya terima berkatnya, katakan amin. Nah, kita boleh merapat ya? Ya, merapat. Nanti kita video ucapannya seperti ini.